Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panel Barus, beliau Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kemudian Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik Pak Panel, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija ada beberapa usulan terkait dengan konsepnya. Apakah juga bisa ada piloting misalnya 100 sampai dengan 1000 koperasi desa terlebih dahulu, atau seperti apa sih nanti strateginya pada saat kita mewujudkan chapter keduanya nih, babak kedua dan babak ketiga selanjutnya nih Pak Panel? Ya, jadi saya mau jawab satu-satu tadi. Ya. Satu misalnya soal aturan-aturan atau regulasi ya. Ini terbukti ya di saat di sini akan masuk chapter kedua regulasi yang mendukung daripada bisnis kopdes ini. Peraturan Menteri SDM nomor 25 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu lah, 5 hari yang lalu kalau tidak salah. Ya, yang mengatur tentang bagaimana kopdes sebagai penyalur LPG. Ini satu bukti. Dan saya berharap ini akan dengan regulasi-regulasi yang lain yang bisa mendukung bisnis daripada di desa Merah Putih. Lalu yang kedua soal isu sumber daya manusia tadi disampaikan oleh Mas Wija, saya pikir itu juga sudah saya sampaikan dan kesadaran bersama dari kita bahwa salah satu faktor kunci dari keberhasilan kopdes adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia koperasinya supaya bisa diandalkan dalam mengelola operasional koperasi tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita capai. Oke. Lalu yang ketiga soal tawaran Mas Wija soal piloting ini juga bukan hal yang berbeda dengan apa yang kami pikirkan, gitu loh. Tapi soal piloting ini kan soal strategi, gitu ya. Memang piloting ini dalam bayangan kami juga ada beberapa hal itu yang bisa didapat dari piloting, ya. Para pimpinan daerah, kepala daerah bisa observasi di situ, ya, di skema piloting. Lembaga pembiayaan juga bisa observasi dalam memberikan pembiayaannya. Oke. Masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana operasi itu berjalan dan memberikan manfaat. Tentu piloting juga bisa jadi medium pembelajaran bagi koperasi-koperasi desa yang lain yang masih menunggu, yang non-piloting misalnya. Saya pikir itu bukan hal yang perlu diperdebatkan, semangatnya sama, cuma soal cara dan strategi saja. Ada yang strateginya piloting, dan tidak berbeda ya sebenarnya. Kita juga tidak mungkin 80.000 itu bisa jalan dalam waktu 1 bulan gitu, tidak mungkin. Karena kita mengerjakannya pasti dari yang mudah dulu pada akhirnya. Yang mudah dulu kita kerjakan mana sehingga dia bisa jadi contoh bagi yang lain seperti itu. Nah, Pak Presiden memang mengharapkan 80.000 ini bisa beroperasi di akhir Desember nanti. Seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai pengoperasian koperasi tadi ada beberapa isu yang sudah saya sampaikan. Mau jalan 80.000, mau jalan 1.000 atau 2.000, tetap yang namanya pelatihan itu harus disiapkan. Materi ajarnya harus disiapkan. Mau 1.000, 2.000 atau 80.000, sistem digitalisasinya harus dibangun. Jadi semua pekerjaannya tetap ditarik ke depan ini. Walaupun piloting. Gitu loh. Terus mau 1.000, 2.000 atau 80.000, ya. Skema pembiayaannya tetap harus diputuskan seperti apa. Skema asetnya harus diputuskan seperti apa. Konsep-konsep konsolidasinya melalui sekunder-sekunder kabupaten itu kan tetap harus diselesaikan di depan. Baik. Sehingga dia pada saat pengoperasian berjalan, semua sistem itu sudah bisa digunakan. Oke. Gitu loh. Baik, Pak Panel. Seperti itu Mas Pras atau Pak Wija. Jadi tidak ada yang berbeda antara apa yang kami pikirkan dengan yang Mas Wija pikirkan. Ini kalau soal piloting itu sebenarnya sama saja dengan bayangan kami. Karena 80.000 itu nggak mungkin bisa langsung jalan bulan Agustus selesai semua, nggak mungkin.
Baik, Pak Makanya Panel. Bapak Presiden memberikan rentang waktu sampai dengan akhir Desember. Baik, baik. Tentu rentang waktu yang diberikan Presiden ini tidak perlu kita perdebatkan. Ini hanya jadi semacam pecutan lah buat kami Satgas ya untuk menjalankan ini. Gitu supaya ada batas waktunya juga. Baik, supaya Pak nggak Panel. terlalu santai juga ini Satgas bekerja kan. Gitu. Iya, oke. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana optimisme Anda begitu dengan kehadiran Kopdes Merah Putih begitu sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan tadi dengan beberapa info yang sudah disampaikan oleh Pak Panel. Ya, sepanjang dijalankan sesuai rencana, kemudian koperasi desa ini menciptakan bisnis baru, Ya. tidak hanya mengambil bisnis yang selama ini sudah jalan, dampak ekonominya akan bagus. Tetapi jika ini hanya fokus menjalankan bisnis-bisnis yang sudah dijalankan oleh UKM, oleh masyarakat, oleh swasta, ini akan menimbulkan duplikasi, justru akan membuat ekonomi kita semakin tidak produktif. Saya ingin sedikit komentar tentang masalah target, gitu ya. Pemerintah kan punya target MBG 83 juta bulan November tahun ini, tapi ternyata sekarang baru 5 juta. Kemudian target 3 juta rumah ternyata juga masih jauh dari realita. Nah, ini target membentuk 80.000 koperasi desa di bulan Desember. Menurut saya ini juga sangat terburu-buru. Ini bukan sesuatu yang saya ingin diskusikan dengan Pak Panel ya, tetapi masukan kepada pemerintah kepada Presiden begitu. Kenapa tidak targetnya dirasionalisasikan sehingga yang menjalankan di lapangan itu lebih berhati-hati, tidak gerasa-gerusu, hasilnya lebih bagus karena semuanya ada basis analisis yang memadai. Saya kok tetap yakin ya, karena kita berpikir pemerintah ini kan masih 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan gitu ya, tidak perlu terlalu buru-buru. 1 tahun, 2 tahun ini untuk piloting, 1.000, 10.000, kemudian baru dimultiplikasi di periode selanjutnya hingga 80.000. Karena kalau dipaksa, ini kasihan, nanti yang di lapangan pasti akan banyak permasalahan dan worst case scenario akan ada banyak case yang di masa mendatang bisa jadi sesuatu yang membebani mereka-mereka yang menjalankan program yang bagus ini. Baik. Tapi intinya, Mas Pras, Ya. semua pihak mendukung, Yes. termasuk para ekonom, pengamat, ingin ini sukses besar karena ini sangat penting bagi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wija atas masukan yang sudah disampaikan Pak Panel. Sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas waktu, insight dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Makasih, Salam sehat Mas ya, Pras, Mas Pak Wija. Panel. Terima kasih, Pak Wija. Terima kasih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi potensi investasi hilirisasi hingga akhir tahun 2025.